Mother Daughter Talk, podcast by Monica Kumalasari and Regina Manjali. Hai semua. Halo, jumpa lagi dengan kami. Saya Monica Kumalasari, biasa dipanggil dengan Mami Mon. Halo, aku Regina Manjali. Teman-teman biasanya manggilnya Angie. Hari ini kita kembali lagi dan mau membahas topik yang seru banget dan aku melihat cukup relevan dengan kondisi kita saat ini. Jadi karena kita sekarang lagi di rumah aja, aku tuh kemarin sempat dichatin beberapa teman-teman. Terus aku juga sempat kayak open poll gitu di Instagram. Jadi aku lagi megang Instagram namanya Tabu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kita bahas tentang keluarga. Ternyata banyak banget orang-orang tuh yang cerita bahwa mereka ngalamin konflik antara anaknya sama orang tua, ataupun orang tuanya ada masalah terus kena ke anaknya. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh bikin jadi nggak betah di rumah. Nah, kita hari ini mau bahas hal ini, teman-teman. Gimana sih caranya untuk kita bisa mempunyai komunikasi yang baik untuk bisa menyelesaikan konflik selama kita di rumah aja biar betah. Oke, topik kita hari ini kita kasih judul #bicara damai. Oke. Nah, berbicara mengenai bicara damai ini, kita mengambil teorinya dari Marshall Rosenberg. Ya, ada bukunya yang judulnya Non-Violence Communication. Ini juga lagi belajar ini ya. Iya, Oke. Jadi Marshall ini ya udah almarhum. Beliau ini adalah seorang psikologis dari Amerika, ya. Nah, non-violence communication artinya adalah berbicara tanpa kekerasan, ya. Kita udah banyak membaca literatur ini dan juga contoh-contohnya. Jadi biar gampang ya, kita aja yang belajar, tapi kita sosialisasikan dengan bicara damai, gitu ya. Bicara damai. Nah, sebetulnya ada 3 aspek. Sebelumnya saya akan kenapa sih Mami Mon senang banget dengan si NVC ini. Yang pertama adalah karena dia sangat simple ya, dan juga dia clear gitu. So we love simplicity gitu ya. Nah, kenapa kita perlu bicara damai? Ada 3 alasan ya. Karena kadang-kadang kita pengen mengekspresikan sesuatu ya, atau karena kita listening to others ya, kita mendengarkan orang nih kayak Angie tadi, teman-temannya atau dari Tabu dan sebagainya semua pada curhat. Atau kita pengen listening to ourselves ya. Ada 3 alasan ini. Nah, dari 3 alasan ini maka contohnya ya, kita kasih contoh dulu deh sekarang. Apa yang sedang dirasakan, atau mungkin Angie mau kasih sesuatu nggak yang mengandung unsur violence di rumah? Nah, kalau aku coba reflect, sebenarnya ada sih pengalaman sama Mami juga di rumah. Jadi waktu itu belum lama, kalau Mami ingat, kita kan suka pesen tuku nih, kopi tuku ya, pakai GoFood, GoSend. Nah, waktu itu tuh hari itu aku nggak ngerti kondisinya gimana, tapi pokoknya abis pesen aku naik ke atas, terus Mami tuh manggil aku teriak-teriak. Pokoknya bilangnya katanya salah alamat, gitu. Kapan terus, ya? Aku lupa. Terus pokoknya waktu itu katanya salah alamat, abangnya katanya ngamuk-ngamuk di telepon. Terus aku ngomong sama abangnya, ternyata abangnya biasa aja, cuma memastikan aja bahwa alamatnya udah bener, terus pakai rumahnya yang pagar hitam, dah gitu doang. Jadi sebenarnya tuh nggak masalah sama sekali, tapi Mami tuh teriak-teriak dari bawah. Terus aku yang kayak bener-bener gitu. Jadi kayak emosi sampai atas, sampai ubun-ubun gitu. Terus ya udah, itu aku berusaha menenangkan diri aku sih, tapi tuh sepanjang beberapa jam ke depan tuh aku jadi bete gitu loh. Padahal kayak ya udah, itu aku harus kerja, tetap harus kerja dan apa segala macam, tapi bawaannya jadi bete dan jadi kayak sebel banget gitu. Ingat nggak? Lupa. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, terhadap sesuatu kejadian ya, orangnya sendiri lupa kejadiannya kayak apa sih, masa sih gitu. Padahal untuk Angie sendiri itu mungkin membekas gitu ya. Nah, kita kalau menggunakan NVC ya, tadi Angie bilang bahwa hal ini teringat banget, padahal orang yang melakukan itu juga lupa
ya. Nah, step yang nomor 1 ya, kita harusnya mengobservasi dulu nih. Ya, step nomor 1 yang dikatakan dalam teorinya mengenai NVC adalah kita melakukan observasi. Observasi itu apa sih, gitu ya? Nah, observasi ini adalah diibaratkan, dimetaforkan seperti kamera. Oke, sekarang Mami pegang kamera nih, ya. Kamera itu hanya menjelaskan mengenai seseorang, ya, kejadiannya seperti apa, bisa nge-record video dan sebagainya, ya. Atau saya boleh melihat bahwa ini boleh aja disebut sebagai 5W1H, apa yang sedang terjadi, pakai apa, ada siapa aja dan sebagainya, dan bagaimana gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi artinya ketika kita melihat satu rekaman di kamera, baik itu foto still ataupun video, ya, kan nggak ada captionnya sebetulnya. Dan apa yang tergambar di sini adalah sesuatu yang netral, jadi, benar? Ya netral ya poinnya. Jadi nggak ada judgement. Nggak ada judgement. Suatu kondisi ataupun situasi. Yes. Nah, terhadap si hal yang membuat Angie bete banget, ya. Kalau kita ibaratkan sekarang sebagai rekaman ulang dari si kamera ini, atau kita masuk ke step nomor 1, observation, maka apa yang bisa diobserve? Kayaknya ya, aku coba recall. Waktu itu mungkin aku lagi kerja, mama juga kayak lagi ada Zoom call ya. Zoom call apa ikut session gitu. Terus pokoknya dua-duanya sebenarnya sama-sama ribet. Terus habis itu kalau aku boleh menempatkan judgement, mungkin I assume mami nggak suka kayak dihubungin abang-abang ojek kayak gitu-gitu karena ribet aja, kayak padahal kan udah jelas ya, udah pasti alamatnya udah, tapi mereka kan emang suka konfirmasi. Nah, kalau aku boleh menempatkan judgement, kayak mami nggak suka hal tersebut, makanya minta aku. Ya nggak sih? Oke. Nah, tapi aku nggak tahu nih. Cuma mungkin kayaknya kondisi realnya waktu itu ya udah itu, kalau aku coba jadiin pakai kamera gitu ya, itu kita sama-sama lagi ribet. Gitu. Terus aku juga jadi kayak harus back and forth gitu. Jadi nggak bisa bener-bener menuntaskan di bawah terus sampai kayak abangnya datang. Oke, kalau kita bisa flashback ulang, lihat rekamannya, maka kita bilang, oh waktu itu lagi siang-siang, ya kan? Oh si maminya lagi Zoom call. Terus tiba-tiba si Angie-nya pengen beli kopi tuku, ya kan? Terus Angie request kepada mamanya. Terus mamanya bilang kalau oke, pesen ya di sana pakai akunnya mami, gitu kan? Nah, terus akhirnya si Angie abis pesen, ya. Terus habis itu handphonenya ditinggal, terus dia naik ke atas karena ruang kerja dia ada di lantai 2, gitu kan? Nah, kemudian karena pakai handphonenya punya maminya, maka si abang ojolnya menghubungi telepon si maminya, gitu. Maminya pada saat itu sedang repot, lagi konsentrasi, nggak mungkin ngurusin ojol. Terus kemudian dia karena ngelihat nggak ada orang di sekitarnya, terus dia kemudian berteriak dengan suara keras, manggil Angie-nya, gitu ya. Nah, berarti itu yang harus kita ungkapkan pada step nomor 1, observasi. Oke, paham nggak? Jadi tidak ada judgmental, seperti kita suruh ngelihat lagi rekaman yang ada di sini, exactly. I see. Jadi sebenarnya kita mencoba meluruskan konflik ini, dan tahap pertama adalah menghilangkan judgement. Betul. Dengan ngelihat suatu kejadian tuh netral dengan cara yang tadi. Jadi paling gampang memetaforkan adalah observation ini seperti kamera, disuruh menjelaskan. Artinya kalau menjelaskan nggak usah dikasih caption, nggak usah pakai baper-baper. Nggak usah pakai baper, nggak usah pakai judgmental juga. Nyokap gue misalnya sukanya teriak-teriak, ya teriak emang benar gitu Pak. Tapi kan nggak selalu, bukan artinya melabel bahwa nyokap gue ini keras gitu, hanya di momen itu aja gitu ya. Tapi ini memang hal yang sulit sih menurut aku, karena kayak kita tuh refleksnya langsung kayak dek gitu, ngasih judgement sama satu kejadian terus kita langsung kayak ngerasa sesuatu gitu. Nah, berarti yang banyak itu adalah judgment atau our thought, ya. Nah, jadi kalau tadi kita yang paling aman adalah observe dulu nomor 1. Saya balikin lagi ya di kamera. Jadi ya udah ceritain aja apa yang terjadi di situ. Nah, yang kedua ya, ini belum yang kedua, tetapi yang menyertai apa yang ada di sini adalah karena kita menggunakan thought, ya.
thought ini adalah ya judgmental kita. Saya pakai metafor ini. Ini apa? Apa ya? Ini kayak serigala atau mungkin ini kayak jackal ya. Dalam FVC itu disebutnya dengan jackal. Jackal ini salah satu ciri khasnya adalah pointing. Ya. Nah, kalau tadi Angie bilang apa namanya nyokap gue gitu ya. Dia mulai pointing, terus dia mulai memasukkan judgmentalnya. Ya, bukan kepada hal yang netral lagi nih. Ya. Ini saya skip dulu, tetapi ini muncul karena menyertai si observasi tadi, gitu ya. Paham. Nah, tahap nomor 2 ya, itu adalah meneliti apa sih feeling kita, apa itu feeling? Feeling itu perasaan. Perasaan. Apa yang kita rasakan? Apa yang dirasakan terhadap si tadi kejadian tadi, event tadi. Kira-kira apa yang Angie rasakan? Sebel, marah, emosi. Oke. Itu feelingnya ya, sebel, marah, emosi gitu. Nah, dalam satu kejadian ya, kadang-kadang feelingnya itu bukan cuma tunggal, tetapi beberapa feeling, ada turunannya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga susah, nggak tahu deh suruh cerita apa, tapi kesel aja gitu ya. Padahal keselnya tuh terdiri dari banyak banget. Nah, ini sangat menolong banget kalau kita mau bicara damai. Jadi kita bisa menggunakan a list of feeling. Jadi ada tuh daftar-daftarnya. Apa aja sih yang termasuk dalam feeling kita yang biasa dirasakan. Nah, kami juga punya nih kartu-kartu feeling nih kayak gini. Oke. Ya. Jadi ini kita punya semacam tools untuk bantu kita identify feeling apa yang kita rasain. Karena kadang feeling yang muncul tuh sebenarnya bukan cuma satu, tapi bisa gabungan feeling-feeling. Bisa gabungan kayak, feeling. Kayak kadang-kadang bingung, aduh gue nggak galau tapi gue nggak tahu kenapa. Kayak kok dengan nyokap gue teriak gue jadi insecure? Ya gitu. Jadi ternyata sebenarnya banyak banyak feeling-feelingnya yang ya. muncul. Nah, ini tujuannya kalau kita melihat kepada list of feelings atau feeling cards, kartu feeling, ini akan men-trigger kita, iya nih ngerasa ini, gitu ya. Itu nomor 2 adalah mendefine feelingnya apa sih. Nanti gitu. kita ini ya share juga ya. Oke. Gitu ya. Itu tadi tahap nomor 2, udah paham? Paham. Oke. Nah, nomor 3 ya, tahap berikutnya adalah apa yang disebut dengan needs, kebutuhan atau keinginan. Nah, gini, behind the judgment pasti ada needs. Yang artinya adalah di balik semua judgment, di balik semua judgment, ada juga bisa thought, ada suatu kebutuhan yang mungkin kebutuhan itu bisa aja hilang, bisa aja bertambah, bisa aja, ya pasti berubah gitu, ataupun kayak itu that's the thing behind it ya. Ya, nah tadi kalau kita lihat kepada contohnya Angie ya, kira-kira kenapa sih needs apa sih sebetulnya yang ada di balik judgmental tadi, di judgmental. Berarti apa ya? Mungkin judgement yang aku berikan itu adalah mami nyebelin. Karena teriak-teriak, ngomongnya marah-marah. Jadi mungkin kalau aku tarik lagi dan dengan perasaan marah aku, kalau aku tarik lagi needs-nya mungkin aku lebih seneng kalau mama ngomongnya baik-baik. Kebutuhan apa sih yang harus di-fulfill? Kebutuhan bicara halus. Apa? Kebutuhannya mungkin seperti ini, ya saya pengen dihargai aja sih, nggak usah teriak-teriak lah ya, gitu ya. Terus apalagi misalnya, oh ya aku juga pengen damai sih, gila lo lihat TV aja udah bikin stres kayak gini, di rumah tambahin lagi. Nah kan tadi waktu bilang needs-nya apa sih, kan susah nih mendefine ya apa ya gitu. Nah dengan di-trigger dari list yang ada needs list ini ya, atau needs card ini ya, membuat kita jadi iya itu bener, aku tuh sebetulnya pengen bahwa damai di rumah, aku sebetulnya pengen bahwa aku juga dihargai sebagai ya kayak mitra kerja, kan kita kayak co-working nih sebetulnya di rumah gitu ya. Nah ini ada
a set of needs card ya untuk menggali sebetulnya needs apa yang kita perlukan. Kalau bisa gitu. kasih contoh needs itu selain kayak case yang aku tadi ternyata kayak butuh dihargai, itu apa lagi ya? Oke, kalau dalam contoh tadi ya, misalnya gini, aku tuh sebetulnya pengennya ada clarity sih. Sebetulnya waktu aku disuruh mesenin kopi itu sampai dengan abangnya deliver ke rumah atau cuman di levelnya pesen aja sehingga aku bisa tinggalin. Iya ya, karena aku nggak tahu kondisinya mama sebenarnya lagi kenapa, lagi ngapain, terus juga kayak apa ya? Hal yang benar-benar dibutuhin sama mama tuh apa? Ternyata yang benar-benar mama butuhin bukan klik-kliknya tapi ngomongnya kan. Iya, gitu. Jadi clarity karena butuh clarity. I need clarity. Aku mau aja nih kalau emang jelas dari awal, tapi kupikir kan enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Itu needs yang ketiga, ya. Nah, yang keempat, yang terakhir. Ini request. Apa tuh? Oke, request itu seperti call to action, ya tindak lanjutnya tuh mau seperti apa sih terhadap hal ini? Nah tadi kan kita udah bicara bahwa ada 3 hal ya. Yang pertama adalah how to express our feeling, listening to others, sama listening to ourselves. Ya. Nah kira-kira kalau Angie itu yang mana? Mungkin expressing feelings gitu ya. Nah kalau expressing feelings kira-kira bagaimana dengan si bicara damai atau dengan menggunakan tools NVC ini ya, maka yang pengen dilakukan adalah dua-duanya sama-sama terkoneksi dengan enak ya. Jadi request ini lebih kepada berbicara dengan cara yang dua-duanya nggak merasa harmful gitu ya. Nah kira-kira Angie akan melakukan dengan cara apa nih? Karena kan pengen mengekspresikan supaya maminya juga tahu. Mungkin ngomong, Mam gak usah pakai teriak-teriak ya. Mam gak usah pakai. Nah oke. Nah itu artinya demand. Iya kan? Karena kamu butuh ketenangan sehingga lain kali nggak usah teriak-teriak deh. Jadi ada perbedaan antara request sama demand ya. Sementara si tipsnya tadi nomor 4 adalah kan request. Contohnya request gimana? Mam boleh nggak lain kali biar sama-sama enak. Kalau mama butuhnya apa diperjelas ke aku, karena aku juga lagi ada call, tapi nggak apa-apa ntar aku bantu pesenin aja, cuma nanti kasih tahu aku aja cara dengan cara komunikasi yang lebih enak. Gimana ngomong? Iya, gitu ya? Jadi bisa nggak, Mam besok-besok kalau kejadian kayak gini lagi diperjelas aja, maksudnya aku cuman mesenin atau sampai nunggu si abangnya dateng biar sama-sama enak gitu. Tapi beda itu tadi request ya, beda dengan demand ya. Kalau demand adalah yang nggak usah pakai teriak-teriak kali. Tapi gimana cara aku ngasih tahu bahwa aku nggak suka cara komunikasi yang teriak-teriak, tapi tetap pakai caranya dengan baik gitu. Oke, berarti gini, request kan ya gitu. Boleh nggak lain kali diperjelas sehingga kalau misalnya mama lagi sibuk juga nggak perlu teriak, karena teriak dari bawah ke atas itu banyak energi yang terbuang, ya kan? Atau ya nggak sih, chat aku aja terus justru telepon aku mungkin di bawah, itu akan lebih enak. Tapi intinya adalah tidak pointing. Nah ini dalam konteks ini saya mau memetaforkan dengan ini apa nih? Jerapah. Iya, giraffe ya. Ini dianggap sebagai binatang yang melihatnya secara futuristik karena apa? Lehernya juga panjang sehingga dia bisa melihat ini secara helikopter view. Ya, secara kedua belah pihak tidak ada yang merasa terlukai. Ya, gitu. Jadi si request ini tadi bisa mewakili kepentingan kedua belah pihak. Gitu ya. Jadi saya wakili dengan ini. Rather dan kalau demand tadi ya itu adalah si Jekyll ini pointing, lain kali jangan teriak-teriak kalau mau pesen sesuatu. Tetapi kalau ini boleh nggak lain kali diperjelas dulu, clarity dulu. Aku suruh mesinnya seperti apa? Beda kerasanya? Ya. Jadi gitu ya. Memang cara berkomunikasi, pemilihan kata betul, itu jadi penting ya. Yes. Gitu. Dengan pertama mengidentify dulu yang 1 sampai 3 tadi. Dari yang observation, feeling sama needs-nya apa. Iya, betul. Oke, I see.
Ternyata memang nggak mudah ya, nggak mudah sebenarnya untuk apa namanya bisa memisahkan antara perasaan, memisahkan bumbu-bumbu itu dengan apa dan tidak memberikan judgement pada suatu kondisi, tapi mungkin itu bisa jadi langkah pertama biar kita nggak kebawa emosi, gitu ya. Thank you for joining this talk. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan kita juga bisa menerapkan karena kita juga sebenarnya lagi belajar dan hopefully bisa beneran bicara damai dan berdamai di rumah. Sehat selalu and see you on the next episode. Bye bye.